Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru Islam yang ke 1445 Hijriah. Bagaimana sih sejarah tentang terbentuknya kalender agama Islam ini? Kemudian siapa penggagasnya? Lalu kenapa juga diberi nama Hijriah? Berdasarkan kalender Islam yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Islam, bahwa tanggal 1 Muharram atau tahun baru Islam itu akan jatuh pada Rabu 19 Juli 2023. Namun berbeda dengan tahun Masehi. Tahun Masehi merayakan tahun barunya itu pada jam 00.00 dini hari. Namun di kalender Islam mereka merayakannya pada sore hari, tepatnya pada waktu maghrib. Karena kalender Islam itu mengacu pada perputaran bulan, bukan pada perputaran matahari. Sedangkan Masehi mereka mengacu penghitungan tahunnya, penghitungan bulannya itu berdasarkan matahari. Sejarah dari kalender Islam itu seperti ini, bahwa tersusunnya kalender Islam ini dimulai pada masanya Sayyidina Umar bin Khattab, tepatnya pada tahun 638 Masehi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa tentang adanya beberapa dokumen surat menyurat yang pada waktu itu masih belum ada tahun sama sekali, tidak ada penulisan tahun, yang ada hanyalah tanggal dan bulan, sehingga mereka kebingungan apakah surat menyurat itu berlaku pada tahun ini atau tahun yang akan mendatang, atau mungkin tahun yang telah berlalu. Ada juga perselisihan antara beberapa orang yang terlilit hutang, apakah mereka memiliki kewajiban untuk membayar pada bulan tahun ini atau mungkin tahun yang akan datang, atau mungkin tahun-tahun berikutnya. Karena pada waktu itu tahun itu masih belum dihitung berdasarkan angka. Mereka hanya menyebutkan nama tahun berdasarkan kejadian-kejadian besar yang terjadi pada waktu itu. Semisal, hari kelahiran Nabi Muhammad itu dikenal dengan tahun gajah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan tahun gajah. Karena pada waktu itu ada Raja Abraha yang menyerang Makkah menggunakan pasukan gajah yang begitu besar, sehingga tahun itu diberi nama dengan tahun gajah. Sehingga tahun-tahun yang tidak memiliki kejadian besar, ada kemungkinan mereka tidak memiliki nama. Tahun itu tidak memiliki nama, sehingga kebingungan bagi mereka yang ingin menentukan sebuah tanggal itu apakah terjadi pada tahun ini, tahun itu, ataupun tahun setelahnya. Abu Musa al-Asy'ari, salah satu gubernur Sayyidina Umar, pernah menuliskan surat kepada Sayyidina Umar. Beliau menanyakan tentang surat-surat yang dikirim oleh khalifah. Surat ini hanya bertuliskan tanggal dan bulan. Jadi kebingungan apakah penerapan kebijakan ataupun mungkin sebuah peraturan undang-undang dan semacamnya itu akan diberlakukan di tahun sekarang ataupun tahun-tahun yang mana. Oleh karena itu, Sayyidina Umar akhirnya mengumpulkan para sahabat-sahabat yang sudah senior. Di antara mereka adalah Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka bermusyawarah, mereka mengadakan rapat syura, mereka membicarakan tentang bagaimana tahun Islam itu, kalender Islam itu juga harus memiliki angka sehingga mereka tidak kebingungan. Selain itu juga karena penentuan tanggal ataupun pencatatan itu dilakukan berdasarkan pencatatan lokal, sehingga ada kemungkinan pencatatan di satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Dari rapat itu banyak sekali yang mengusulkan. Ada yang mengusulkan kalender itu dimulai dari lahirnya Rasulullah. Ada yang mengusulkan kalender itu dimulai dari Rasulullah ditetapkan sebagai Rasul, sebagai Nabi dan Rasul. Dari semua usulan yang diterima adalah usulan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa kalender Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah. Mengapa demikian? Karena hijrahnya Rasulullah itu merupakan kejadian yang luar biasa yang menjadi awal kemenangan Islam, menjadi awal kebangkitan Islam, menjadi awal dari kokohnya agama Islam. Maka pada waktu itu, dimulai dari rapat itu ditetapkan bahwa Islam memiliki kalender sendiri dengan nama kalender Hijriah. Karena pada waktu itu, kalender ditetapkan berdasarkan dimulainya hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Kalender Hijriah sendiri memiliki beberapa bulan. Sama seperti Masehi, kalender Hijriah itu memiliki 12 bulan. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dari ke-12 bulan ini, setiap bulan itu memiliki hitungan jumlah hari yang berbeda-beda. Tidak sama seperti Masehi yang notabene-nya mereka memiliki hari yang sama dalam setiap bulannya, jumlah tanggal yang sama. Cuman di bulan Islam ini mereka memiliki jumlah hitungan tanggal yang tidak sama, karena hitungannya melalui bulan, sehingga antara kalender Masehi dan kalender Hijriah
itu terkadang memiliki selisih beberapa hari yang tidak sama. Meskipun kalender Islam dimulai dari bulan Muharram, itu bukan berarti Rasulullah hijrah pada bulan Muharram. Akan tetapi Rasulullah hijrah pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12 hari Senin Rabiul Awal. Kalender Islam dimulai dari bulan Muharram karena pada sebelum Islam pun kalender bangsa Arab itu sudah dimulai dari bulan Muharram. Maka ketika kalender Islam ditetapkan, maka bulan Muharram adalah bulan yang pertama, sama seperti urutan yang telah ditetapkan bangsa Arab sebelumnya. Dalam kitab Al-Masyhur fi Asma'il Ayyam wa Syuhur, Al-Imam Alamuddin As-Sakhawi menjelaskan perihal sebab atau filosofi dari 12 bulan yang ada dalam kalender Hijriyah. Muharram dalam bahasa Arab artinya dilarang. Dalam artian pada bulan Muharram orang Arab mengharamkan diri mereka untuk melakukan peperangan. Sofar satu suku kata dengan kata isfarro atau menguning. Pada bulan itu tumbuhan mulai menguning. Rabiul Awal, Rabi dalam bahasa Arab berarti semi. Rabiul Awal musim semi yang pertama, Rabiul Akhir musim semi yang kedua atau yang terakhir. Jumadil Ula, Jumadi diambil dari kata jamadah yang artinya beku. Dalam artian di situ adalah musim dingin yang pertama, sedangkan Jumadil Akhirah adalah musim dingin yang kedua. Rajab dalam bahasa Arab artinya adalah menghormati. Dalam artian orang Arab menghormati bulan ini dengan tidak melakukan peperangan sama sekali. Sya'ban dalam bahasa Arab diambil dari kata syi'bun yang artinya berkelompok. Dalam artian di bulan ini bangsa Arab kembali berkelompok untuk melakukan peperangan. Ramadan yang dalam bahasa Arab berarti syiddatul harri atau sangat panas. Syawal dalam bahasa Arab diambil dari kata syalatil ibilu atau momen ketika unta mengangkat ekornya. Dzulqa'dah, kata Qa'dah diambil dari kata qa'ada yaqudu yang artinya duduk. Dalam artian bangsa Arab duduk saja di rumahnya untuk melakukan persiapan bulan haji. Dan yang terakhir adalah Dzulhijjah yang artinya adalah bulannya melakukan ibadah haji. Itulah sejarah tentang terbentuknya kalender Hijriah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.